Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, ittaqullah gitu kan. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Awas kalau tidak. Nah, makanya kan orang alim itu belum tentu menjadi dai. Pegah ya. Pegah. Itu cukup ngadep dampar gitu ngaji udah. Itu juga bagian dari dakwah. Gitu loh. Sama Pak. Orang makanya kan bagaimana hukumnya orang membunuh pakai pisau dengan pakai hizib? Ayo. Paden cukup ya. Kebundung. Waduh, itu. Gitu loh maksud. Teliti materinya tulisnya maaf. Oke. Kadang-kadang keluar dari konten yang dikaji pengajian itu. Bahkan maaf cenderung vulgar. Padahal di depan situ ya ada anak kecil-kecil yang itu sama madinya kelas 1 2 3 sama ustadznya dulu diajari untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya vulgar tadi. Itu malah bisa dirusak hanya dalam satu momen. Betul. Di malam Falatul Imtihan pengajian itu oleh satu pemateri pendakwah gitu. Ini. Wah ini miris. Ya. Nah, ini orang kemudian dia tinggal bagaimana menempatkan sesuatu itu memang harus pada tempatnya. Jangan sampai kemudian dakwah-dakwah yang seharusnya menjadi apa namanya yang dikatakan Quran sebagai man ahsanu qaulan gitu ya. Mimman da'a ilallah menjadi sesuatu yang rusak makna itu. Oleh apa? Oleh oknum-oknum pendakwah yang tidak bertanggung jawab. Dikira bahwa sepenting ngajak kepada Gusti Allah, ini semuanya baik. Belum tentu. Oke, bahwa apakah itu kemudian disebut sebagai da'a ilallah? Ya enggak. Yang disampaikan yang disampaikan adalah Quran. Tapi kemudian Quran ini dijadikan sebagai senjata, sebagai alat untuk menghantam orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam sahabat podcast dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini, hingga sekarang ini kita masih semuanya dalam keadaan sehat walafiat atas karuniaan rahmat dan inayahnya. Iringan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan beliaulah kita bisa mengerti, kita bisa tahu bagaimana seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim ajmain. Alhamdulillah, kembali di momen yang sangat berharga ini, yaitu Idul Fitri tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Kami kru dan segenap jajaran MDT TV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, yang nanti akan juga disapa oleh beliau Cak Nas yang akan menyampaikan lebih detailnya nanti. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan mengkaji lagi atau membahas lagi atau berbincang-bincang lagi soal keilmuan ini. Malam hari ini kita sapa dulu kepada pemateri kita yang luar biasa. Cak Nas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Keluarga dan sahabat di rumah, sanak saudara semuanya gimana, Cak Nas? Alhamdulillah. Idul Fitri kemarin mudik nih? Mudik ya, karena saya kan setiap tahun ada acara mudik, istrinya jauh. Gimana itu, Cak Nas? Di Jawa Tengah. Tepatnya di Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati ya. Betul. Sebelum hari raya tuh, Cak Nas. Sebelum hari raya H-7. Itu kayaknya waktu itu viral ada bendungan jebol itu ya. Di mana itu? Di daerah Jawa Tengah itu. Bantulnya apa mana ya? Enggak, tapi enggak kena ke daerahnya. Betul. Alhamdulillah betul. Tapi justru sebaliknya, justru di rumah saya yang kena, di rumah Lumajang. Malah. Oh, Masya Allah. Di tikungnya aja? Di tikung, oh iya. Saya pulang ke Pati, besoknya mau lebaran, tiba-tiba
Yang banyak di rumah. Ditelepon malah rumah ya gitulah kira-kira kalau saya tinggalkan di rumah ada aja gitu. Kalau baik hilang. Oke, Cak Nas, malam hari ini kita apa ini? Mau ngaji apa ini, Cak Nas? Bab tasawuf soal dakwah kayaknya. Eh boleh lah kalau Oke. dakwah begitu. Karena kan memang menjadi fenomena gitu. Siap. Dakwah akhir-akhir ini gitu ya. Monggo kalau memang mau bincang-bincang tentang dakwah gitu, karena apa ya, akhir-akhir ini tuh Oke. ada penyempitan makna dakwah gitu. Karena saya rasa juga perlu gitu. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, sahabat-sahabat podcast, kita serahkan kepada pemateri kita malam hari ini, kepada Cak Nas, waktu dan tempat yang tepat kami persilakan, monggo. Oke. Terima kasih Ustaz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi podcast wabarakatuh. MDC TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, saya sampaikan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Na'aidin wal faizin. Kemudian apa yang kita lakukan selama bulan puasa menjadi kebaikan-kebaikan. Amin. Dan mudah-mudahan kita kembali ke fitrah, kembali ke bahasa saya itu kembali ke setelan awal gitu. Karena kita sudah melakukan mujahadah yang luar biasa di bulan puasa. Seharusnya Idul Fitri ini menjadi satu permulaan babak baru dari kehidupan kita. Fitrah kembali lagi menjadi kertas putih. Kemudian akan kita jadikan belang kertas putih itu, atau jadi apa itu tergantung pada kita, tentunya dengan apa namanya koridor-koridor yang telah ditentukan. Ya Allah, kalau kita masih tetap di jalur itu, maka kita akan menjaga kefitrahan dari kita sendiri begitu. Nah, yang menarik gitu dari apa namanya hari ini gitu ya, terkait dengan dakwah ini gitu. Kalau dakwah itu masih konvensional, maka dakwah-dakwah itu akan tergerus oleh arus gitu, zaman yang semakin lama semakin luar biasa. Kalau dakwah itu konvensional. Makanya kemudian butuh satu ini formula baru gitu ya. Butuh satu, sebenarnya sama kalau secara fundamentalnya sama gitu ya. Dakwah itu tentu mengajak gitu ya. Kalau kata Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kan yang menjadi pondasi daripada dakwah begitu. Nah, di hari ini kita pertama saya rasa harus membedakan mana yang disebut sebagai, ada istilah, ada yang disebut ulama, ada yang disebut dengan mubaligh. Ini kan dua term yang berbeda gitu ya. Jadi tidak sama gitu antara ulama dan mubaligh gitu ya. Sehingga dua komponen ini yang hari ini muncul di permukaan. Selalunya ente disebut pendakwah itu ketika apa namanya mau gitu, atau muncul mengajak orang melalui apapun gitu menuju pada kebaikan-kebaikan. Oke, itu pendakwah. Itu secara apa ya, secara kasat mata dan secara umum itu dipahami. Namun demikian sebenarnya maknanya lebih luas gitu ya. Da'u gitu kan. Mengajak. Bahasa Jawanya ngundang-undang.
ketika ini disambungkan dengan Quran, maka yang disebut mengundang dulu ya ud'u ila sabili rabbik begitu. Mengajak orang gitu, mengajak orang lain ila sabili rabbika kepada jalan-jalan ketuhanan gitu. Untuk menuju pada fitrahnya yaitu sebagai abdi daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, yang menjadi banyak apa namanya? Banyak persoalan kemudian padahal kan sudah jelas gitu ya. Quran menyebutkannya sebagai sabil rob ya ini mengajak pada jalan Tuhan tapi bil hikmah gitu kan. Apa dengan hikmah? Gitu kan. Kemudian mau hikmah apa? Hikmah ini apa gitu. Ada yang guru kami menyebutnya hikmah itu ya Al-Quran wal hadis akwal takrir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disebut hikmah. Jadi yang akan menjadi apa namanya objek menjadi yang akan disampaikan gitu ya kepada publik ini tentu harus memiliki sambungan-sambungan gitu ya. Kalau melalui hikmah, karena terminologi hikmah itu apa ya? Hikmah itu ya tidak jauh gitu ya hadis gitu ya. Itu yang pernah kami pelajari gitu. Bahwa sunnah Rasul gitu. Hikmah itu ya. Nah, ini yang akan menjadi dasaran ketika seseorang hendak menyampaikan sesuatu. Apa yang akan disampaikan gitu, selalunya memiliki hubungan dengan sunnah gitu. Selalunya memiliki rujukan bagaimana Rasul. Nah, si penyampai atau pendakwah juga begitu. Rasul ini kan apa namanya ya pendakwah, makanya disebut sebagai memiliki sifat yang melekat pada diri Rasul sebagai pentabligh gitu. Penyampai risalah dari Allah kepada umatnya. Nah, bagaimana seorang pendakwah itu? Ya bagaimana Rasul. Selalu begitu. Artinya bahwa apa-apa yang disampaikan ini tidak muncul dari biro'ihi begitu. Tapi ada referensi, ada literasi yang dijadikan sebagai makhot, dijadikan sebagai rujukan untuk kemudian melakukan action yang disebut dengan dakwah. Bila hikmah yang pertama. Yang kedua, wal mau'idhah. Nah, mau'idhah ini jangan dibahasa Jawakan jadi maitu. Maitu diplesetkan. Jadi nggak apa-apa juga karena Quran menyebutnya sebagai mau'idhatil hasanah. Maitu sing apik. Nah, kalau bahasa kita kan al-wa'udhu itu artinya pitutur, gitu kan? Nasihat, nah itu kan. Nasihat, pitutur yang baik. Tidak ada terminologi dari terminologi ajakan dakwah ini yang kemudian merujuk pada sesuatu yang keras gitu kan tidak ada. Selalunya hikmah, mau'idhah itu pun dikasih. Padahal pitutur ini tentunya kan sudah banyak yang baiknya, tapi kemudian masih disifati al-hasanah. Nah, gitu kan. Bagaimana pitutur yang baik ya dilihat mukhotobnya. Yang diajak bicara. Yang diajak bicara anak kecil jangan dikasih menu yang berat dong, anak kecil gitu. Menunya dewasa jangan dikasih menunya anak kecil dong. Gitu. Nah, itu fleksibilitas dari pendakwah ini menjadi penting. Gitu ya. Kemudian diteruskan lagi wajadilhum billati hiya ahsan. Maka bila memang harus mujadalah, begitu ya. Maka mujadalah wajadilhum billati hiya ahsan.
berdebat dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik. Bagaimana? Ya harus menemukan apa namanya? Ya jangan kemudian hitam putih. Kira-kira begitu. Hitam putih bagaimana? Yo, maka Rasul ini selalu gitu. Nah, ini kan. Selalu Rasul yang menjadi rujukan. Yo, ketika kemudian kita mengajak seseorang untuk berbuat baik, bapaknya tidak bisa, maka kita tunggu anak. Artinya kan tidak ikrah. Gitu loh. Tidak melakukan ini dengan pemaksaan dengan, kalau bahasa Gus Dur itu, Gus Dur pernah menyampaikan begitu. Ada seorang khotib gitu ya, kata Gus Dur. Mantan dan ramil jadi khotib. Nah, ketika baca khutbah gitu kan, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, ittaqullah gitu kan. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Awas kalau tidak. Kata Gus Dur, cerita Gus Dur. Bener itu, kan apa di googling aja ada itu. Jadi artinya apa? Artinya memang agama juga begitu. La ikroha fiddin. Begitu. Apalagi tentang kebaikan-kebaikan. Ini kan sifatnya umum gitu ya. Tentang kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang kemudian memang umum di dalam masyarakat. Pengajakannya gitu ya. Mendakwahkannya pun harus dengan cara-cara yang apa? Ya betul, yang enak, yang nyaman, tidak membuat orang tersinggung gitu ya. Gitu. Bahkan katanya Rasul itu kan khotibun nas ala qadri uquli. Ala qadri uquli, ya betul itu. Sesuai dengan kadar kemampuan mereka gitu. Jadi, tidak bisa kita memaksakan satu negara semisal dipaksa untuk menjadi negara Islam padahal kita terdiri dari banyak agama. Itu tidak bisa dong. Gitu. Dan harus benar-benar mencari satu pola gitu. Ini kan pola-pola yang disebutkan oleh Quran itu kan berhikmah, mau'izah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kan pola-pola yang kemudian diberikan atau disampaikan oleh Al-Quran yang di dalamnya sedikit pun tidak menyentuh pada pola-pola yang kekerasan. Pola-pola yang membuat orang menjadi tersinggung pun tidak. Ayo kita menggunakan akal sehat. Demi keutuhan NKRI. Kalau di konteks Indonesia demi keutuhan satu negara, demi keutuhan tanah air, begitu. Kalau ditarik kepada satu negara, sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada orang yang tersinggung, semua bisa nyaman. Bukankah kemudian tujuan dari agama Islam itu rahmatillah? Nah ini yang tidak bisa memaksakan kehendak diri sendiri gitu untuk apa sekarang PDW itu, wah ya tidak bisa begitu. Makanya Quran menggarisbawahinya sebagai wajadilhum, bila memang harus berdebat, bermujadalah, maka billati ya ahsan. Nah, dan yang paling baik gitu ya. Betul. Itu pun yang paling baik, nggak boleh juga. Nah, ini boleh saya masuk ya? Mujadalah tidak ada referensinya. Tadi itu ya. Yeah. Fenomena dakwah konvensional itu. Ya betul. Ini masih mau materi? Lanjut aja tidak apa-apa, mengalir toh. Dakwah konvensional, terus munculnya dai-dai dan ulama. Kalau zaman kita kecil dulu tuh ya, Amit, yang namanya dai pasti alim. Ya. Terus sekarang ini kan terbelah ya. Betul. Mubalik itu belum tentu ulama. Ya memang begitu. Makanya terminologinya memang berbeda. Ulama sama mubalik itu memang beda. Kalau mubalik itu rata ya di panggung. Gitu loh. Yang nanti ujuk-ujuknya kata jangan tadi konvensional. Ya. Konvensional di panggung mereka. Nah, kan? Jadi kalau ulama jelas gitu. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Dia memang orang yang memiliki kapasitas keilmuan gitu untuk jarang gitu ya. Makanya kan orang alim itu belum tentu menjadi dai gitu. Pegah ya. Pegah. Itu cukup ngadep dampar gitu, ngaji udah gitu. Itu juga bagian dari dakwah. Kan gitu. Justru itu dakwah yang struktur itu yo dengan tarbiyah, dengan pendidikan itu. Ini kan dakwah yang struktur yang mencetak generasi sehingga generasi ini juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya terus menerus begitu. Nah gitu. Jadi kalau mendai ini sifatnya kan
apa ya, aksidental gitu aja. Sehingga banyak sekali orang kan menganggap menjadi dai itu mudah. Yang penting iso gacor aja jadi dai ya gitu. Apalagi maaf nih, modalnya belakangan ini yang modal terjemahan. Modal terjemahan. Itu teriak-teriak di atas mimbar. Betul. Apa ya? Adabnya sudah mulai menurun ya. Betul, betul. Padahal kan, ya itu tadi, seharusnya kan yang menjadi pijakan adalah Rasul. Bagaimana Rasul? Gitu ya. Bagaimana itu Rasul itu menyampaikan sesuatu. Rasul sendiri itu bagaimana? Gitu lah. Ini yang menjadi penting untuk kemudian jadi satu kajian. Kadang orang memilih apa yang disampaikan Rasul, tapi tidak memilih bagaimana Rasul. Ini sesuatu yang berbeda. Makanya dikatakan hikmah itu lebih pada bagaimana Rasul yang menjadi rujukan. Mengambil kata-katanya Rasul, tapi Rasulnya tidak mau. Rasulnya tidak mau. Nah itu dia. Itu kan kadang kan berbenturan gitu. Iya itu. Kan gitu. Itu kalau orang Muslim jadi fasik. Jadi fasik. Kan gitu. Tuh gitu ya toh. Loh, yang disampaikan adalah apa yang disampaikan Rasul, kemudian pada apa yang dilakukan Rasul, dia tidak nyampe. Nah ini berapa? Padahal kan semua gitu loh, afal, akwal, afal, takrir, ini kan yang kemudian harusnya menjadi rujukan, tidak sepotong-sepotong. Gitu. Nah, karena dikatakan ya, kalau memang harus bermujadalah, maka billati ya. Gitu kan. Kalau diteruskan oleh Quran, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi apa, barang siapa yang perkataannya bagus gitu dalam hal menyampaikan sesuatu untuk mengajak orang lain berbuat baik, mengajak orang lain ke jalan Allah, wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi apa ya, orang sekarang gampang bermodal hafal 1-2 hadis begitu, naik panggung gitu kan, yang penting pakai fashion yang fashionable gitu kan, atribut pendai dipakai, ya sudah, pakai media ini yang saya sebut tadi. Ada media yang kemudian membuat orang ini jadi viral, yang membuat orang tiba-tiba di permukaan, tiba-tiba kita tidak pernah tahu sejarahnya, tidak pernah tahu latar belakangnya, tiba-tiba muncul di akun media sosial yang begitu bombastis gitu kan, sehingga viral, sehingga ini disebut sebagai ulama gitu kan, sebagai ustadz gitu kan. Wah ini dia tidak apa-apa juga, silakan saja, tapi kemudian sebagai orang yang terbiasa gitu dengan disiplin keilmuan yang di pesantren, yang kemudian harus memiliki rujukan yang jelas sanad keilmuannya, tidak cukup kemudian seseorang hanya bermodalkan 1-2 hadis menjadi mubalik. Kita kadang melihat fenomena ini menjadi kok gini ya gitu. Jungkir balik gitu. Jungkir balik, padahal dulu tuh gitu. Orang-orang alim, orang-orang kita, ulama-ulama as-sabiquna awwalun ini kan luar biasa. Dia tidak berani bahkan naik panggung untuk umum, bahkan memviralkan diri. Justru mereka, orang-orang yang memang memiliki kapasitas itu justru di balik layar, tidak pernah muncul di permukaan. Karena buat apa bagaimana? Buat apa ketenaran? Bahasa guru kami itu, nek wis terkenal juga harus ngopo. Ini makanya podcast ini sebenarnya nggak begitu asik juga gitu. Paling nanti lama-lama juga kita mundur juga ini. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh gitu. Nah, kalau fondasinya keikhlasan, insya Allah. Nah, makanya fondasinya konvensional tadi lah itu. Nah, kan benar itu. Penting bukan konvensional. Itu adab sama Allah itu, adab kita sama ya Allah gitu. Jadi apa ya, bahwa ya kita tidak menyalahkan, tidak menyalahkan siapapun gitu, tapi memang kita yang kemudian harus sering muhasabah gitu, sering-sering membuka referensi literasi agar kemudian
kita tidak gampang takjub terhadap apa yang hari ini viral, apa sesuatu yang sehingga mau salah, mau tidak mau salah ataupun benar itu kadang tidak ada pembedaannya. Yang penting yang menyampaikan adalah ini, kita seneng aja, dianggap semuanya benar. Nah ini berat ini, salah itu. Ini berat ini. Padahal apa yang disampaikan ini tidak sesuai karena kita kadung, oh, wah ini lagi viral ya, gitu kan. Tiba-tiba apa yang semua yang disampaikan menjadi apa namanya, menjadi konsumsi tanpa ada filter, tanpa ada analisis. Tiba-tiba diyakini kebenarannya, padahal menurut kita, menurut apa, kebenaran itu jauh. Sehingga gitu. Nah ini harus sering muhasabah. Saya nyambung dari ayat tadi itu. Okay. Ayat tadi mengatakan waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Saya bantu mengartikan ya. Okay. Dengan baca tadi belum diartikan. Ya. Waman, dan apakah ada ahsanu qaulan yang lebih baik ucapannya mimman da'a dari siapa seseorang yang mengajak berdakwah ilallah kepada Allah. Nah ini kan man di situ istifham ingkari ya. Oke. Istifham ingkari itu yang artinya mengingkari adanya yang lain. Jadi ya cuma satu itu saja. Itu lah, itu bisa dijelaskan itu ya. Jadi waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi seorang dai itu apakah bisa dikatakan gini gampangnya? Bisakah dikatakan bahwa dakwah itu adalah perbuatan yang paling baik karena itu dikatakan ahsanu qaulan kan gitu ya. Ya. Tapi maaf ini ya. Kalau dakwah tadi dijadikan profesi yang akhirnya konvensional banget tadi. Iya. Itu gimana itu? Ya itu tadi. Ya. Orang kan memang kalau Quran mengatakan itu hikmah gitu ya. Maka hikmah itu menjadi landasan. Bisa jadi gitu ya. Orang menggunakan hadis, menggunakan Quran justru untuk menjelek-jelekan orang lain. Nah, misal begitu. Orang menggunakan hadis, gitu ya, karena hadisnya mengatakan demikian, gitu kan. Maka apa yang disampaikan, yang ada dalam hadis ini kemudian menjadi senjata untuk menyerang orang lain. Ini kan berat, Pak. Iya, akhirnya mimbar itu jadi ajang serang menyerang. Nah, maksudku, apakah kemudian masuk dalam konteks waman ahsanu qaulan mimman da'a gitu? Apakah semua ngajak-ngajak kepada jalan Allah itu baik? Oke. Baik, tapi ya, dengan cara yang baik pula. Ya, misal orang membunuh gitu. Sama dengan gini loh. Baca bismillah itu benar nggak? Bagus nggak gitu ya? Bagus. Mencuri baca bismillah. Itu kalau bahasanya ulama mulai masuk istihza itu. Istihza di ayat itu. Itu apa yang baik gitu. Tapi kemudian ditempatkan pada tempat yang tidak baik. Kayak gitu, Pak. Sama. Jadi kalau kita ingat dulu tuh. Dulu banyak sekali berdakwah ketika kampanye. Berdakwah dadakan ketika kampanye. Oh iya. Jadi dulu ya, saya nggak ngomong sekarang, ketika zaman Orde Baru itu. Ketika ada 3 partai, tripartit gitu ya. Ada P3 gitu, PDI dan Golkar. Jadi di Quran itu ada begini. P3 kalau pidato kan pakai ayat terus. Latak roba hadhihi syajaratan. Aduh malang. Ada tuh. Jangan kalian berdua. Jadi yang latak roba hadhihi syajaratan. Maka jangan sekali-kali oleh pendakwanya, oleh yang kampanye mendekati pohon ngantem beringin, Pak. Aduh, kok jadi gini ya? Oke, bahwa apakah itu kemudian disebut sebagai da'a ilallah? Ya enggak. Yang disampaikan yang disampaikan adalah Quran. Tapi kemudian Quran ini dijadikan sebagai senjata, sebagai alat untuk menghantam orang lain. Gitu loh. Sama, Pak. Orang makanya kan bagaimana hukumnya orang membunuh pakai pisau dengan pakai hizib? Ayo.
Kemundung. Waduh, isot. Gitu loh maksudnya. Nah, ini orang kemudian dia tinggal bagaimana menempatkan sesuatu itu memang harus pada tempatnya. Jangan sampai kemudian dakwah-dakwah yang seharusnya menjadi apa namanya yang dikatakan Al-Quran sebagai man ahsanu qaulan gitu ya. Mimman da'a ilallah menjadi sesuatu yang rusak makna itu. Oleh apa? Oleh oknum-oknum pendakwah yang tidak bertanggung jawab. Dikira bahwa sepenting ngajak kepada Gusti Allah, ini semuanya baik. Belum tentu. Betul. Belum tentu. Jadi dari situ ya, dari situ tuh muncul pendakwah, dai-dai yang maaf. Kalau kita cek banget tuh, kita teliti materinya tulisnya maaf. Oke. Kadang-kadang keluar dari konten yang dikaji pengajian itu, bahkan maaf cenderung vulgar. Padahal di depan situ ya ada anak kecil-kecil yang itu sama madinya kelas 1, 2, 3 sama ustadznya dulu diajari untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya vulgar tadi. Itu malah bisa dirusak hanya dalam satu momen. Betul. Di malam Falatul Imtihan pengajian itu oleh satu pemateri pendakwah gitu. Oh ini miris. Nah, ya itu tadi. Makanya apa ya? Kita sendiri yang kemudian memang harus memfilter gitu. Memfilter apa yang disampaikan oleh siapapun dalam pemateri siapapun. Gitu loh. Jangan karena kecintaannya kemudian kita dimabukkan. Gitu kan. Betul. Tapi ya memang harus ada gitu. Mana yang harus dipilah kemudian dipilih. Mana yang kemudian oh ya udah, ini yang disebut oleh unzur makola gitu. Wala tangzur mangkol gitu. Artinya harus memilah, Pak. Tidak kemudian oh siapa aja bisa, yang penting kan ucapannya baik. Tidak. Tapi kita penerimanya harus memang mampu memilah dan memilih itu. Gitu. Jadi harus benar-benar tahu gitu. Jadi tidak cukup gitu ya untuk kemudian meyakini satu kebenaran sebelum gitu. Hal itu kita lakukan proses analisa yang panjang yang saya sebut sebagai kita tidak boleh memperkosa otak kita. Tiba-tiba ada sesuatu yang masuk kepada diri kita kemudian langsung kita yakini. Ini namanya memperkosa otak, tidak menghargai otak kita. Harus tabayun dulu. Tabayun dulu. Minimal dengan apa? Ya dengan disiplin ilmuwan yang sudah dipelajari. Dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dipelajari. Benarkah apa yang dikatakan itu? Kalau tidak, maka tanyalah pada hatimu, gitu kan, tentang satu kebenaran. Gitu loh. Tanyakan pada hatimu tentang kebenaran. Kan begitu. Dapatnya gini ya. Kadang-kadang teman-teman itu cari yang guyok ngelucu dalam rangka cek akeh sing teko cek tadi mading itu. Betul. Tapi salah pilih. Betul. Sama materi itu miris sekali kalau saya hadir waktu itu ya, saya sempat hadir tuh saya miris sekali ini akhlak yang selama ini 1 tahun ini dihantamkan ke anak-anak yang kelas 1, 2. Kita nggak ngomong yang kelas 5, 6 yang mau lulus. Betul. Yang jelas itu juga terpengaruh kan ya. Yang masih kecil-kecil itu di depannya itu. Oke. Kalau bahasa Jawanya itu gini. Ngono. Tapi aja ngono. Ini mau berdakwah. Gitu loh, bukan stand up gitu. Bukan stand up komedi nih gitu. Tapi menyampaikan gitu loh, menyampaikan da'a ilallah gitu. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang baik. Nah, konteks hari ini dakwah itu luar biasa. Di 4.0 ini kan apa namanya? Ya kayak kita ini kan juga melakukan dakwah. Tiba-tiba besok disampaikan, semua orang bisa melihat, semua orang bisa kan sama gitu. Makanya kita gitu ketika menerima informasi, ketika menerima dakwah gitu ya dari siapapun itu, maka harus membiasakan diri untuk menganalisis sehingga berita-berita hoax gitu, informasi-informasi hoax apalagi tentang agama, apalagi tentang Tuhan, apalagi tentang kebenaran, ini tidak bisa serta-merta
ini diyakini kebenarannya sebelum kita melakukan tabayun, sebelum kita melakukan koreksi, gitu. Melalui apa? Pisaunya apa? Ya pisaunya adalah ilmu-ilmu itu, referensi-referensi itu. Quran hadis. Nah itu tuh, Quran, hadis kan gitu. Dan semua apa namanya turos gitu. Nah ini yang menjadi referensi, gitu kan. Tidak kemudian semua berita yang disebarkan, bahkan kita ikut menyebarkan, padahal berita itu adalah hoax. Nah gitu kan. Dan itu luar biasa itu. Dampaknya hari ini luar biasa. Orang makanya pengaruh gitu ya. Pengaruhnya sangat luar biasa. Orang tidak tahu kayak latar belakang pesantrennya di mana, ngajinya di mana, tiba-tiba muncul di media tokoh. Tiba-tiba menjadi tokoh. Ini tokoh apa kotoh ini gitu. Tiba-tiba muncul itu. Warfare gitu. Orang kemudian wah ini enak ini dakwahnya. Enak gitu. Dakwah oke. Dakwah itu harus nyaman memang, harus ketawa memang. Tapi yang memiliki arti, yang tidak merusak, yang tidak justru kadang istihza, gitu loh. Kadang banyak sekali gitu fenomena pendakwah ini menggunakan sesuatu untuk menertawakan, bahkan yang ditawakan itu justru yang harusnya dimuliakan. Yang harusnya dimuliakan. Nah ini kan paradok kemudian bahaya gitu. Nah ini kan terakhir ya gitu. Di situ kan lafadznya terakhir. Ud'u ila sabil rabbil hikmah. Jadi bilati hiya ahsan itu ya. Bilati hiya ahsan itu adalah perintah kita itu ngambil cara yang paling baik ketika kita dakwah, cara di akhir sendiri kan gitu. Mujadalah gitu. Itu dalam konteks dakwah ini yang dikatakan yang paling baik itu tentunya dari kacamata apa ini ya? Kacamatanya agama, Quran hadis, atau kacamatanya uruf adat. Oke. Tentu semua dimensi gitu ya. Semua dimensi dalam pengertian agama yang pertama. Gitu ya. Agama yang pertama. Fundamental iyo pasti dipatokannya syariat nih. Syariat gitu. Namun kemudian praktik daripada ini, daripada syariat, ya tetap dia harusnya bisa mengakomodir selama tidak bertentangan dengan syarat. Selama tidak bertentangan. Ya, catatannya itu selama tidak bertentangan dengan syarat. Cara-cara yang terbaik sehingga membuat apa yang kita sampaikan ini tidak ada penolakan. Artinya bahwa agama ini mengajak kita untuk selalu sadar bahkan ketika beragama itu sendiri. Begitu. Berarti artinya kan bukan pendapat dari 1-2 orang. Bukan. Saya ini yang paling baik. Dan belum tentu kan ya. Tidak begitu. Tapi dari seluruh dimensi. Seluruh dimensi. Gitu. Nah, seluruh dimensi inilah yang kemudian memang membutuhkan kecakapan dari pendai, dari pendakwah. Harus luwes gitu. Luwes. Gitu. Tidak bisa serta-merta. Kalau bahasa Gus Dur itu bahasa tidak bisa serta-merta itu yang poin penting sekarang betul. Tiba-tiba muncul jadi dai. Nah itu. Padahal hafalannya cuma 1-2 hadis gitu kan. Itu pun barusan ngapalkan. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau cuma sekedar khotib Jumat itu nggak masalah. Nggak masalah karena tidak dikritik oleh orang gitu. Harus nurut sama lu. Kayak Dan Ramil itu, mantan Dan Ramil yang jadi khotib kata Gus Dur itu. Awas kalau tidak itu. Ittaqullah, awas kalau tidak. Oke. Gitu. Jadi menurut saya memang kita harus dewasa gitu ya ketika berada di zaman yang serba revolutif ya, digital, terutama di IT gitu ya, informasi itu cepet gitu. Nah, istilah Jawa itu memang benar juga apa yang dikatakan oleh Al-Quran benar gitu ya. Misal Quran menyatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau orang kita mengatakan sepanjang-panjangnya jalan itu masih lebih panjang omongan.
Informasi itu. Kayak gitu kan. Nah, maka harus di era ini gitu, kita harus mampu betul melakukan analisa, memilah dan memilih informasi-informasi atau dakwah-dakwah mana yang dakwahnya tendensius gitu ya, dan mana yang dakwahnya memang yang disebut Quran sebagai ud'u ila sabil rabbik. Gitu. Menarik Nah, sekali. ini kayak gitu. Dakwah itu saya pikir itu yang penting, poin penting dari kita hidup di zaman 4.0 ini. Oke, siap. Sangat menarik ini sekali perbincangan kita malam hari. Mungkin bisa dikasih simpulan atau closing statement-nya. Ya. Berbicara tentang dakwah ini ya. Karena monggo langsung. Fenomena dakwah atau di era 4.0 ini menuntut kita semua untuk cerdas dalam memilih dan memilah setiap informasi yang datangnya dari sumber yang nasabnya tidak jelas, yang sanadnya tidak jelas, apalagi terkait dengan sanad keilmuan, terkait dengan dakwah sabili rabbik. Artinya kita tidak serta-merta gitu untuk menerima dakwah apapun kecuali kita sudah melakukan analisa dan sudah membedah gitu. Baru kemudian setelah kita pilih, baru kita pilih mana yang sesuai dan mana yang tidak. Saya pikir itu yang menjadi penting dari bawahnya. Oke, sangat menarik sekali diskusi kita malam hari ini. Dari sini mungkin ada yang mau disampaikan dari Ustaz tadi? Mau tanya, mboten? Oke. Sudah, ya? Sambut. Demikian yang bisa diperbincangkan di malam hari ini, sahabat podcast kalian, dimanapun Anda berada. Untuk kedepannya, barangkali ada yang ingin menyampaikan hal-hal atau unek-unek, bisa disampaikan kepada kami langsung berkonsultasi dengan tim MDT TV di Kabupaten Lumajang. Dari kami berdua mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.